dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Tapi buat kalian yang belum itu di bawah, ya silakan di itu dulu ya, di subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Kalian bisa bertanya di dalam kolom komen, nanti Ustadz akan jawab pada video berikutnya. Baik anak-anak, mari kita awali pembelajaran kita dengan sama-sama melafalkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, minggu lalu dan minggu sebelumnya kita telah mempelajari tentang kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kita telah mengenal melalui biografi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Minggu yang lalu juga kita telah mempelajari tentang keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Nah, hari ini kita akan menjelaskan tentang pengangkatan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjadi khalifah dan prestasi apa saja yang dimiliki oleh Utsman bin Affan ketika dia diangkat menjadi khalifah. Baik, anak-anakku semua konsentrasi terlebih dahulu, dengarkan baik-baik sampai selesai. Videonya jangan di skip supaya kalian bisa mengerti penjelasannya dengan baik dan tahu di mana tugas akan diberikan. Nah, mari sama-sama kita mulai dengan pengangkatan Utsman bin Affan menjadi khalifah. Anak-anakku yang berbahagia, ketika Umar bin Khattab hendak meninggal, yang mana meninggalnya Umar bin Khattab diakibatkan sakit. Sakitnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikarenakan beliau ditusuk oleh seorang budak di lambungnya pada saat beliau menjadi imam sholat subuh di Masjid Nabawi. Nah, setelah penusukan itu terjadi dan Umar radhiyallahu anhu merasa bahwa ajalnya semakin dekat, maka Khalifah Umar kemudian memanggil sahabat-sahabat Rasulullah yang terpilih. Ada berapa orang yang dipilih oleh Umar bin Khattab? Ada 6 orang. Siapa saja mereka? Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi ada 6 orang yang dipanggil oleh Rasulullah: Ali, Sa'ad, Talha, Zubair, Utsman, dan Ibnu Umar. Nah, ketika ke-6 orang ini berkumpul bersamaan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka Umar kemudian berpesan kepada ke-6 orang ini, nanti kalau saya telah meninggal, saya telah wafat, maka pengganti saya pilihlah kalian satu dari kalian 6 orang ini. Jadi Umar meminta supaya pelanjut kekhalifahan adalah satu daripada 6 orang yang tadi dipanggil. Nah, begitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal dunia, ke-6 orang tadi yang dipanggil dan ditunjuk oleh Umar bin Khattab melakukan pertemuan untuk menentukan siapakah yang berhak dan paling layak untuk melanjutkan kekhalifahan. Ternyata tidak ditemukan jalan keluar. Kenapa? Karena
semuanya tidak ada yang mau menjadi khalifah. Nah, itu bedanya anak-anak. Kalau kita sekarang orang-orang rebutan untuk menjadi pemimpin, sedangkan sahabat Rasulullah tidak ada satu orang pun yang ingin menjadi khalifah. Akhirnya keenam orang ini sepakat, ayo kita cari satu orang yang dapat menjadi qadhi, yang bisa menjadi hakim untuk memutuskan perkara ini dan menentukan siapa yang layak untuk menjadi khalifah selanjutnya. Maka mereka sepakat dan menyetujui serta memilih Abdurrahman bin Auf menjadi orang ketujuh dalam pembentukan panitia pemilihan khalifah. Nah, ketujuh orang ini yang kemudian di dalam sejarah Islam dikenal dengan sebutan Ahlul Halli wal Aqdi. Apa yang dimaksud dengan Ahlul Halli wal Aqdi? Halli disebut sebagai pembuat kebijakan, penentu kebijakan. Wal Aqdi disebut sebagai terikat. Jadi Ahlul Halli wal Aqdi artinya penentu kebijakan yang kebijakannya bersifat mengikat. Jadi setelah terpilih satu daripada keenam orang ini, masyarakat Islam siapapun dia tidak diizinkan untuk memprotes atau membantah dengan hasil pemilihan tadi. Nah, anak-anakku yang berbahagia, bagaimanakah pemilihan ini berlangsung? Apakah diadakan kotak suara ataukah disiapkan kartu suara kemudian mencoblos di dalam kotak? Oh, tidak seperti itu. Di sana tidak berlaku seperti itu. Jadi pada saat itu Abdurrahman bin Auf kemudian meminta, baiklah kalau begitu kalian berenam ini, 6 orang yang tadi, Ali, Sa'ad, Tolha, Zubair, Utsman dan Ibnu Umar, kalian berenam ini jangan ada yang keluar dari rumah selama 1 minggu. Jangan keluar dari rumah selama 1 minggu. Tidak boleh pergi ke pasar, tidak boleh pergi untuk berlatih panah, tidak boleh pergi untuk berlatih kuda, tidak boleh pergi main bola. Tidak ada yang main bola. Tidak ada main bola pada saat itu. Oke. Mereka tidak boleh keluar rumah. Nah, akhirnya anak-anak, Abdurrahman bin Auf selama 7 hari itu dia datangi satu persatu. Dia datangi Ali bin Abi Thalib. Dia tanya, ya Ali, menurut kamu siapa yang pantas untuk meneruskan kekhalifahan? Ali menjawab, Utsman yang lebih pantas. Besoknya dia datangi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya Sa'ad, menurut kamu siapa yang lebih pantas untuk meneruskan sebagai penggantinya Umar? Sa'ad bilang, Utsman bin Affan lebih cocok. Besoknya dia datang lagi kepada Tolha bin Ubaidillah. Dia tanya lagi, ya Tolha, siapa menurutmu yang pantas menggantikan Umar bin Khattab? Tolha kemudian mengatakan, menurut pendapat saya yang layak menggantikan Umar adalah Utsman. Besoknya dia datang lagi kepada rumahnya Zubair. Dia tanya, ya Zubair, siapakah menurut kamu yang pantas untuk menggantikan menggantikan Umar? Maka Zubair bin Awam kemudian mengatakan, menurut saya yang layak untuk menggantikan Umar adalah Utsman. Lalu datang lagi kepada Ibnu Umar. Ya Ibnu Umar, menurut kamu siapa yang berhak untuk menggantikan Umar? Ibnu Umar mengatakan Utsman bin Affan. Lalu terakhir Abdurrahman bin Auf datang ke rumahnya Utsman. Ya Utsman, menurut kamu siapakah yang lebih pantas untuk menggantikan Umar? Anak-anak kalian tahu ya? Anak-anak kalian tahu jawabannya siapa? Apa jawabannya si Utsman? Ayo, siapa yang tahu jawabannya Utsman apa? Nah, jawabannya Utsman adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, Utsman memilih Ali bin Abi Thalib. Begitulah para sahabat. Mereka tidak mau memilih dirinya sendiri untuk menjadi pemimpin. Nah, lanjut.
Nah, setelah terpilihnya Utsman bin Affan, karena sudah bersepakat para sahabat bahwa Utsman bin Affan inilah yang menjadi khalifah, maka kemudian dikumpulkan masyarakat muslim, orang-orang Madinah, baik muhajirin dan ansor, sahabat Rasulullah, semuanya dikumpulkan di Masjid Madinah, di Masjid Nabawi, lalu diumumkan oleh ahlul halli wal aqdi tadi. Mereka umumkan bahwa yang menggantikan Umar bin Khattab sebagai khalifah adalah Utsman bin Affan. Maka mereka semua kemudian bersama-sama mendatangi rumah Utsman bin Affan untuk berbaiat mengangkat Utsman sebagai khalifah. Dan pada saat itu Utsman menjadi khalifah. Anak-anak yang berbahagia, prestasi apa saja yang dilakukan oleh Utsman bin Affan ketika dia menjadi khalifah? Yang pertama, Utsman bin Affan dia mengembangkan Islam lebih jauh lagi. Kalau masanya Umar bin Khattab itu dia kembangkan Islam sampai ke Turki, sampai ke Persia, menaklukkan Romawi, maka Utsman bin Affan lebih jauh ke sana lagi, lebih luas lagi pencapaiannya. Bukan sekedar sampai ke Romawi, bukan cuma sekedar sampai ke Persia, lebih daripada itu, wilayah kekuasaan Islam sampai ke Mesopotamia, sampai ke Azerbaijan, sampai ke Armenia dikuasai oleh Islam. Itu wilayah kekuasaan Islam selama Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah. Hebat, hebat. Menguntungkan. Tetapi anak-anakku sekalian, semakin luas wilayah Islam, maka akan semakin sulit untuk bisa mengatur semuanya. Kenapa bisa semakin sulit? Karena Utsman bin Affan tinggal di Madinah. Masa tiap hari harus pergi ke Basrah, tiap hari harus pergi ke Mekah? Kan jauh jaraknya. Masa harus sering datang ke Mesopotamia? Jauh. Ya, maka untuk menjalankan roda pemerintahannya, maka Utsman bin Affan meletakkan tangannya di sana. Tangan. Meletakkan tangan gimana ya? Apa ya? Iya, meletakkan tangan. Dia meletakkan tangan kekuasaannya di sana. Bagaimana caranya dia meletakkan tangan kekuasaannya itu? Dengan mengangkat beberapa orang amir atau gubernur sebagai pengganti kekuasaannya di sana. Jadi kira-kira ada, kalau tidak salah ada sekitar ini ya, ada 10 orang. 10 orang gubernur, 10 orang amir yang pertama kali diangkat oleh Utsman bin Affan dan ditempatkan di berbagai daerah. Siapa saja ke-10 orang itu? Yang pertama, Nafi bin Haris. Dengarkan baik-baik ya. Nafi bin Haris, dia ditugaskan di Mekah. Ya'lad bin Munabbih, dia ditugaskan di Yaman. Sufyan bin Abdullah, dia ditugaskan di Taif. Abdullah bin Rabi'ah di Janat. Utsman bin Al-As di Bahrain. Mughirah bin Syu'bah di Kufah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amir itu di Basrah. Muawiyah bin Abi Sufyan di Damaskus. Umar bin Sa'ad itu di Hams. Dan terakhir Amr bin As itu di daerah Mesir. Jadi 10 orang ini yang kemudian meneruskan pemerintahan Utsman bin Affan di daerahnya masing-masing. Jadi tidak perlu lagi diatur sama Utsman dari jauh, cukup masing-masing mengurus wilayahnya. Kalau sudah tiba 1 atau 2 bulan atau 1 atau 2 tahun, maka Utsman akan memanggil ke semua pejabat tadi untuk bertemu dan mendiskusikan kembali langkah-langkah pemerintahannya. Inilah salah satu kehebatan prestasi Utsman bin Affan, yaitu membentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan mengangkat amir dan gubernur di setiap tempatnya. Nah, anak-anak yang berbahagia, apalagi prestasi daripada Utsman bin Affan? Nah, prestasinya adalah dia berhasil membukukan Al-Quran.
Loh Ustaz, kenapa Al-Quran itu harus dibukukan? Itu Al-Quran ini dibukukan karena Islam sudah semakin luas. Islam sudah sampai ke Azerbaijan, sampai ke Mesopotamia, sampai ke Persia, sampai ke Romawi, sampai ke Turki. Sedangkan dialek, logatnya setiap daerah itu kan beda-beda. Beda. Orang Papua logatnya berbeda dengan orang Ternate. Orang Ternate logatnya berbeda dengan orang Makassar. Orang Makassar berbeda dengan logatnya dengan orang Jawa. Orang Jawa beda lagi logatnya dengan orang Batak. Beda, berbeda logat, berbeda dialek. Maka seorang sahabat bernama Hudzaifah bin Al-Yamani, dia datang menghadap Utsman, "Ya Khalifah, sesungguhnya setiap tempat itu memiliki perbedaan masalah dialek. Saya khawatir kalau Al-Quran ini nanti dibacanya sesuai dengan dialek masing-masing daerah. Karena itu ya Khalifah, kumpulkan dalam bentuk satu mushaf, dalam bentuk satu buku, lalu itu yang menjadi patokan membaca Al-Quran." Betul juga ya kata Utsman. Makanya Utsman bin Affan memanggil sahabat yang bernama Zaid bin Thabit untuk memulai sebagai ketua panitia untuk memulai menuliskan dan membukukan Al-Quran. Jadi ingat bahwa Al-Quran dibukukan atas usulan Hudzaifah bin Al-Yamani, sedangkan ditulis dan dibukukan oleh Zaid bin Thabit. Nah, setelah Al-Quran ini jadi, barulah dikirimkan kepada tempat-tempat yang lain yang jauh. Dikirim ke Mesir, dikirim ke Basra, dikirim ke Mesopotamia, dikirim ke Azerbaijan, dikirim lagi ke Mekah. Semua tempat dikirim oleh Utsman bin Affan. Sehingga sekarang sampai sekarang pun membacanya tetap satu Al-Quran. Cara membacanya sama. Coba kalau tidak dibuat dalam satu bentuk Al-Quran, nanti orang Papua baca Al-Quran dengan gaya Papua kan beda. Beda lagi dengan orang Ternate baca Al-Quran dengan logat Ternate, kan jadi hancur. Orang Makassar baca lagi dengan gaya Makassar, ya berantakan lah. Nah, maka kita perlu berterima kasih dan mensyukuri terhadap inovasi dan prestasi yang dibuat oleh Utsman bin Affan, yaitu beliau berhasil mengumpulkan Al-Quran dan menulis Al-Quran. Nah, yang terakhir, prestasi daripada sahabat Khalifah Utsman bin Affan adalah berhasil memperluas Masjid Nabawi. Ketika di masa Umar bin Khattab, Masjid Nabawi luasnya mencapai 3.700 meter persegi. Tetapi di masanya Utsman bin Affan, jumlah masyarakat semakin banyak, jumlah orang Islam semakin meningkat, maka perlu untuk memperlebar dan memperluas wilayah daripada Masjid Nabawi. Maka di masa Utsman bin Affan, Masjid Nabawi diperbesar lagi menjadi 4.000 lebih, 4.000 meter persegi lah, sekitar 4.000 meter persegi. Baik anak-anak, inilah yang dapat Ustadz sampaikan. Jadi tugas yang pertama, Ustadz minta kepada kalian untuk menghafalkan 10 nama gubernur, ya, menghafalkan 10 nama gubernur yang diangkat oleh Utsman bin Affan dan tempat tugasnya. Misalkan Nafi bin Haris di mana tadi? Di Mekah. Dihafalkan seperti itu. Tugas yang kedua masih dalam bentuk video. Tugas pertama tadi dalam bentuk video, tugas yang kedua juga dalam bentuk video. Apa tugas yang kedua? Ceritakan dengan cara kalian sendiri bagaimana Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah. Dan tugas yang ketiga, kerjakan soal yang ada di buku paket kalian. Baik anak-anak, Ustadz tunggu tugas ini dikumpulkan sampai jam 10 malam. Sertakan nama dan kelas A,
atau kelas B. Demikian pelajaran kita, cukup sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita akan sambung kembali dengan pembahasan yang lain, yaitu kekhalifaan Ali bin Abi Thalib yang tentunya tidak kalah menarik, tidak kalah seru daripada kisah Utsman bin Affan. Sampai jumpa anak-anak. Kita tutup pelajaran kita dengan sama-sama melafazkan bacaan hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.